Apa yang terjadi ketika panti jompo menjadi tujuan akhir ketika pensiun? Entah anak yang memasukkan orang tuanya atau mungkin keinginan pribadi. Semua pro dan kontra yang ada di media sosial rasanya tidak akan memiliki ujung tanpa sudut pandang yang baru. Apa benar panti jompo adalah tempat kumpulan orang tua yang memiliki anak durhaka karena memasukkan mereka ke panti jompo? Ini dia sudut pandang finansialku. Belum. Pasti. Kalau itu pasti yang jelas ya. Udah punya rumah, ya hidup tenang aja gitu. Udah nggak usah mikirin gimana caranya nyari uang sama makan. Ya tinggal main, jalan-jalan. Terutama saya masih punya mimpi untuk keliling Indonesia memakai kendaraan kayak cover van. Enggak, soalnya pasti ada rasa nggak nyaman ya. Pasti lebih enak di rumah sendiri gitu, lebih bebas. Kalau saya sih enggak. Kalau saya, jangankan buat saya ya, buat orang tua saja saya tidak ada terpikir untuk memasukkan orang tua ke panti jompo. Pendapat orang beda-beda ya. Ada yang misalnya lebih enak buat ke panti jompoin atau di rumah gitu. Tapi buat saya sendiri lebih enak buat ke di rumah aja gitu. Biar bisa berbaur sama sekeluarga, udah gitu lebih bebas juga orang tua. Kalau saya pribadi selama saya masih bisa untuk ngerawat orang tua saya sendiri, saya pasti ngerawat sendiri. Tapi untuk orang yang punya pilihan buat masukin orang tuanya ke panti jompo, ya saya menghargai pilihan mereka. Kalau menurut saya itu salah besar ya, karena menurut pengalaman saya sih, orang tua itu adalah segalanya ya. Kita tidak bisa membalas orang tua segimana materi kita besar. Mumpung kita ada waktunya, justru disitulah kita bisa mengurus orang tua. Dan saya pengalaman dulu, saya sempat keluar kerja 2 kali demi mengurus orang tua. Saya tidak suka dan tidak setuju ke panti jompo. Sebagian besar dari jawaban ini mungkin mengarah pada stigma negatif tentang panti jompo. Apakah panti jompo bukanlah tempat yang menyenangkan? Namun, mengapa masih banyak netizen yang pro dengan memasukkan orang tua ke panti jompo? Tim finansialku pun mencari sebuah panti jompo yang bisa kami wawancarai. Dan kami berhasil melakukan wawancara dengan sebuah panti werda yang berada di kawasan Sentul Bogor, meskipun hanya lewat suara. Halo, selamat pagi Kak. Saya mau tanya-tanya nih soal rukun senior living. Tapi sebelumnya saya bicara dengan siapa di sini? Dengan Fajar Tristianto dari Rukun Senior Living. Kak Fajar di sini sudah berapa lama melayani para lansia atau senior di sini? Kebetulan kita baru aja kemarin tanggal 11 November 2021 kita tepat 1 dekade atau 10 tahun kita melayani senior. Selamat ulang tahun dulu sebelumnya berarti Kak. Iya. Kenapa sih senior living ini tuh bisa terbentuk gitu Kak? Awal mulanya itu founder dari Rukun Senior Living bernama Bapak Januar Darmawan itu kan dulu itu tinggal di Amerika dengan istri dan kedua anaknya, dan mereka itu melihat senior village. Dari situ Pak Januar Darmawan ini mempunyai cita-cita akan membangun senior living di Indonesia, dan kebetulan di Indonesia itu belum pernah ada senior living dan masih dianggap tabu banget atau masih dianggap aneh, masih dianggap kurang familiar lah bagi masyarakat Indonesia. Barulah di tahun 2011 Bapak memberanikan diri atau memulai bisnis atau industri senior living. Sekedar informasi, Rukun Senior Living ini adalah suatu kawasan integrasi atau kawasan yang saling terkait dan saling terhubung satu sama lain untuk melayani berbagai kebutuhan senior. Kebutuhan senior itu macam-macam dan berbeda satu sama lain. Contohnya seperti ini, kalau misalnya senior yang usianya itu masih 50 tahun sampai 60 tahun, itu kan masih aktif banget tuh. Masih belum bisa melupakan kerjaannya dia karena baru banget pensiun lah. Nah, kebutuhannya juga pasti akan berbeda dengan senior yang mohon maaf ada misalnya pasca stroke atau sudah demensia parah, itu kan kebutuhannya pasti bakalan berbeda tuh. Nah, Rukun Senior Living ini mengakomodir semua kebutuhan yang terkait dengan senior. Secara konsep kan kita kelola swasta yang memang profitable gitu ya.
ke sini sendiri aja tuh Pak berbagai macam screening. Kalau kita sebutnya wellness assessment ya, itu juga udah macam-macam gitu. Pertama dari segi biaya, kita start from-nya aja dari harga 15 juta sampai 45 juta tergantung tingkat assisted living-nya seperti apa atau butuh caregiver berapa gitu. Kita lakukan screening atau kita sebutnya wellness assessment dulu sebelum masuk. Justru kita yang mengikutin hobi, minat dan bakatnya beliau pas lagi muda atau hobi yang terkini. Nah, kita justru yang mengikuti mereka. Kalau yang 14 sampai 49 juta itu harga per bulan. Kalau mau coba dulu, kayaknya nggak sebulan dulu deh, saya mau harian, misalnya mau 3 hari atau 5 hari, itu juga ada harga harian. Itu harganya start from-nya 700.000. Dan juga ada harga tahunan. Harga tahunan itu start from 216 juta per tahun. Dapat apa aja? Jadi pertama, fasilitas menginap atau akomodasi setara resort atau apartemen. Nah, terus kedua ada laundry juga udah disiapkan sama kita, makan 3 kali sehari, terus ada 2 kali coffee break, terus ada, ini yang paling penting sih, yang paling penting ada caregiver sama tim activity yang siap nemenin lansia atau kita sebutnya senior 24 jam dalam 1 hari. Caregiver itu yang nemenin, mantau sama ngecek kesehatannya dia, jadi wellness monitoringnya kita jaga dan kebutuhan assisted livingnya kita penuhin. Terus kalau yang visi activity kita itu lebih ke memperlambat laju demensia. Kalau kita paling gampangnya itu pikun, Mbak. Nah, kita perlambat itu dengan senantiasa kita ajak beraktivitas setiap harinya, entah itu olahraga, entah itu yang berhubungan dengan hobi, misalnya melukis, terus kita ajakin main angklung, kita ajakin nyanyi, karaoke bareng, terus kita ajakin diskusi intelektual misalnya, terus kita ajakin juga untuk jalan-jalan tentunya. Kalau di rumah kan cenderung sendiri, anaknya kerja dari pagi sampai malam dia baru pulang, terus anaknya juga pulang ke rumah itu dengan kondisi capean karena perjalanan, juga ada mungkin capean masalah kantor dan sebagainya kan gitu ya. Sehingga orang tua itu tinggal sendiri ketika anaknya pulang, dia pengen cerita sesuatu, pengen curhat masalah dirinya, itu anaknya udah nggak sanggup lagi. Nah, itu yang bikin orang tua makin merasa sendiri. Mencegah agar tidak semakin parah atau tidak semakin kram, tidak semakin kaku, yaitu berkegiatan. Itu di sini nggak cuma tentang beraktivitas, tapi sosialnya juga kita ada, punya teman baru, punya teman yang sefrekuensi tentunya. 3 menu yang kita tawarkan ke para senior. Yang pertama itu rukun senior living, itu yang untuk senior yang masih aktif, mandiri, dan produktif. Artinya dia masih bisa kemana-mana sendiri, dia masih bisa ganti baju sendiri, terus masih bisa jalan sendiri dan sebagainya. Kita taruh di rukun senior living. Terus ada rukun senior care. Rukun senior care itu untuk yang pasca stroke dan sebagainya dan demensia parah. Itu yang membutuhkan asistensi lebih banyak gitu ya dari rukun senior living sendiri. Dan yang ketiga ada The Villas. The Villas itu hunian atau villa satu rumah gitu, khusus untuk senior yang boleh tinggal di situ, ada khusus 50 tahun ke atas. Kalau Mbak beli rumah di situ tuh kayak tetangganya tuh senior semua, jadi nyambung kan. Rumahnya kita desain ramah senior dan sebagainya. Dan yang produk baru kita itu ada yang namanya home care. Home care itu kalau misalnya pengen tetap tinggal di rumah bersama orang tua tapi memang membutuhkan asistensi caregiver. Nah, caregiver kita dengan standar yang sudah kita latih dengan sertifikat-sertifikat yang kita keluarkan, dan kita jamin kompetensi caregiver kita itu sama dengan yang ada di sini. Itu namanya, kita sebutnya produk home care. Semua yang kami dengar hari ini membuka mata dan pikiran kami. Adapun yang ada di dunia ini memiliki lebih dari satu sisi. Semua tergantung sudut pandang yang mau kita ambil. Panti jompo atau bukan, yang jelas semuanya butuh direncanakan. Salam terbaik dari Minku.